Essence of the Body Mind, Xun Fa Xiang, Sabtu 13 Mei 2023. Riwayat Ciji bagian 14. Membantu yang membutuhkan, kehidupan yang bahagia. Ceramah Master pada pertemuan tahunan internasional TIMA. Setiap kali ada kegiatan secara natural, saya akan berkata, semuanya berbahagia. Semua orang pun akan menjawabnya dengan indah dan sempurna. Inilah bahasa rahasia antara guru dan murid. Saya tidak berkata semuanya lelah bekerja. Karena telah bersumbangsi di tengah masyarakat, maka yang harus dikatakan adalah kehidupan yang bahagia. Andai kata ingin bertanya kepada saya, mengapa Anda yang hanya satu orang bisa memanggil begitu banyak orang? Maka saya akan menjawab, bukanlah saya seorang. Saya hanya permulaan, hanya membangkitkan sebersit pikiran. Saya menggunakan hati yang paling tulus untuk mengungkapkannya, untuk mengajak orang-orang, karena semua orang memiliki sebuah hati yang bajik dan cinta kasih. Maka mereka setuju dan mendukung. Mereka rela membantu saya hanya mengumpulkan cahaya cinta kasih dari banyak orang. Sungguh merasa sangat bersyukur, kan en. Jadi setiap hari saya pasti akan mengatakan kan en. Perasaan syukur ini berasal dari sumbangsih, yang bersumber dari cinta kasih semua orang, yang kemudian menyempurnakan dan menciptakan. Kekuatan cinta kasih yang begitu besar dan menyebar ke seluruh dunia. Riwayat Ciji bagian 14 membantu yang membutuhkan, kehidupan yang bahagia. Kondisi dunia internasional 1970 sampai 1972. Agustus 1970 terjadi gerakan demonstrasi di Fifth Avenue, New York untuk menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Oktober 1970, penulis Uni Soviet Alexander Solzhenitsyn dianugerahi penghargaan Nobel kesusastraan. Oktober 1971, PBB mengumumkan hak representasi PBB untuk Tiongkok beralih dari Republik ke Republik Rakyat Tiongkok. Republik Tiongkok menyatakan mundur dari keanggotaan PBB. 1972, satu demi satu negara mulai membangun hubungan diplomatik dengan Beijing dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taipei. 1970 Maret, rating wayang potehi Great Hero of the Cloudlands mencapai 90% dan menjadi populer di masyarakat. Agustus 1971, tim Little Language Tainan diundang untuk bertanding di Little Language World Series. April 1972, peresmian Bandar Udara Internasional Kaohsiung. Agustus 1972, Gubernur Xi Tongmin menyerukan ruang tamu sebagai pabrik, atap rumah sebagai kebun untuk mendukung produksi sampingan rumah tangga. 6 Desember 1970 terjadi kebakaran besar di Jalan Chenkong, Hualien. Ciji menyalurkan bantuan dengan metode penyaluran seperti di desa Tanan, serta membagikan surat dari master untuk pertama kalinya. 11 November 1971, master memimpin langsung penyerahan bantuan rumah untuk korban Topan Nadin. 10 September 1972, klinik pengobatan Ciji di Jalan Renai didirikan, kemudian ditutup pada bulan Desember 1986. Memberi pelayanan kepada 140.000 orang selama 15 tahun operasinya. Ceramah master pada pertemuan pagi relawan. Mengingat saya kecil, saya melewati masa angin topan. Hujan dan angin lebih besar sedikit daripada biasanya. Bertahan 1 jam atau setengah jam lamanya. Kemudian saat hujan berlalu, langit pun menjadi cerah.
Pada masa kecil, hal tersebut sangatlah menyenangkan. Berlari keluar melihat dedaunan di pohon yang berjatuhan, melihat air sungai dan lain-lain. Pada masa sekarang, hal tersebut bukanlah sebuah kasus. Ketika sebuah angin topan menghampiri, masyarakat akan merasa khawatir. Setiap kawasan harus mendirikan pusat penanggulangan bencana. Ketika bencana tiba, relawan Tzu Chi harus bergerak secepat mungkin. Kita menakutkan tidak tersedianya air dan listrik. Pada area bencana tersebut, haus dan lapar. Oleh karena itu, kita harus segera mempersiapkan bantuan. Juga rasa khawatir saat akan memberi pertolongan bencana. Mengkhawatirkan keselamatan para relawan, saya juga sangat berterima kasih kepada relawan Tima yang juga secepat itu berkumpul. Dimanapun terdapat bencana, Tima segera tiba. Saya sungguh berterima kasih, tidak peduli ke negara manapun. Kita menyalurkan bantuan bencana. Selalu ada gambar yang terrekam. Saya sungguh berterima kasih kepada relawan dokumentasi yang telah mengabadikan sumbangsih bodhisatwa dunia. Relawan dokumentasi mengabdikan setiap momen dengan kamera mereka. Setiap lembar foto yang mereka ambil terlihat penderitaan di dunia ini. Akan tetapi di dalam setiap foto itu juga terdapat banyak kisah yang benar, bajik, dan indah. Tanpa takut bekerja keras, mereka mengabadikan proses penyaluran bantuan untuk diperlihatkan kepada kita. Ini semua berkat relawan dokumentasi. Berbicara tentang relawan dokumentasi, sesungguhnya saya adalah relawan dokumentasi yang pertama. Karena saya juga mengabadikan selembar foto yang bersejarah. Saat itu saya bersama relawan Tzu Chi melakukan kunjungan kasih ke Fenglin, Hualien. Di sana ada sebuah tempat bernama Liu Chi Pi. Saat ingin melakukan kunjungan kasih, bus yang kami tumpangi terjebak di dasar sungai. Meski airnya tidak terlalu tinggi, tetapi bus tersebut terjebak di sana. Foto ini adalah hasil karya saya. Perjalanan mengunjungi kaum papa. Ceramah master pada pelatihan komite dan Shichen wilayah utara. Sungai kecil ini menembus samudra. Seberang sungai ini, di sebelahnya ada sebuah desa lagi. Orang di desa sana, materi kehidupan mereka adalah dari pinggir sungai ini. Fenglin, dari kota Fenglin diantar ke sana. Diganti satu kata, desa ini mau berhubungan dengan luar. Meski harus melewati sungai ini, tidak ada jembatan, ada kapal? Ada. Namun kapal tidak ada yang jaga. Kapal ini dengan rantai disandarkan. Saat ini jika orang sebelah sini mau menyeberang, tali yang di sebelah sini harus dibuka. Orang naik ke atas meminjam arus air. Orang naik ke kapal, demikian mengikuti arus pergi. Kapal ini mengandalkan dorongan arus air menyeberangnya. Sampai ke seberang, orang turun dari kapal. Harus segera memegang kapal ini. Segera dari seberang sini digantung. Kapal baru tidak terbawa arus. Orang yang di sana jika mau menyeberang bagaimana? Mesti ada orang di seberang sini, ada orang lewat ke sana, orang dari sana baru bisa kemari. Kasus dulu, ada seorang kakek yang berumur 80-an, menjaga cucu perempuan yang sakit kejiwaan. Kakek sakit. Oleh karena itu, kasus ini dilaporkan kepada kita. Kasus saat itu adalah saya sendiri langsung survei. Oleh karena itu, saya naik kapal yang begini untuk menyeberangnya. Pelatihan Chen San Mei Internasional. Kalian mengetahui saya mempunyai sakit jantung. Sungai besar dengan ombak yang bergelola. Air juga sangat bergejolak. Dengan kondisi seperti itu, duduk di dalam perahu itu. Juga tidak melihat apa-apa. Hanya melihat air yang bergejolak saja.
Maka, jika setiap kali melihat negara yang terjadi banjir, di dalam otakku muncul gambaran saat duduk di atas kapal itu. Keadaan sekitar semuanya sungai besar dengan air yang bergejolak. Jika melihat keadaan seperti itu, maka akan berpikir ke sana. Saya juga mengatakan dengan sejujurnya kepada semua bahwa saya sangat takut. Pada dasarnya saya sangat takut melewati jembatan gantung, juga sangat takut kepada dasar sungai besar. Maka saat itu benar-benar sangat takut. Tapi setelah lewat beberapa tahun, secara perlahan air di sungai itu mengering. Dasar sungai juga selalu muncul ke permukaan. Maka setelah saya mempunyai sekelompok relawan suci, adanya sebab akibat, saya sudah menetapkan cara baru. Setiap setengah tahun mensurvei dan memeriksa ulang seluruh Taiwan. Sudah tidak lagi bagi kami bertiga naik perahu masing-masing, namun sudah berkelompok orang mengikuti master melakukan survei. Pelatihan komite dan Chichen wilayah utara. Jadi kami mau keluar, harus menyewa bus berukuran sedang agar semua komite bisa ikut bersama saya pada saat yang sama. Kasus itu adalah dia yang mengunjunginya. Bagaimana kondisi keluarga ini? Sehingga dia harus melapor ke saya. Dengan jelas di atas bus. Setelah turun dari bus, dia yang akan memimpin untuk pergi ke manapun rumah itu berada. Jadi kita harus sampai ke rumah itu. Apa yang dia laporkan ke saya di bus harus sama seperti ketika kita sampai di sana. Sejak awal saya sudah sangat tegas. Waktu itu ada sebuah desa di seberang Liu Chipi. Di seberang sungai, waktu itu adalah sekali kunjungan. Tindakan lanjut selama setengah tahun. Hari itu kebetulan ada peringatan topan. Dulu peringatan topan juga tidak seperti apa yang kita lihat di TV sekarang, di mana mereka akan terus memberitahukan kepada kita semua berapa besar angin topan dan kemana arahnya. Dulu tidak seperti ini. Kita tidak tahu kapan topan akan datang. Namun, ketika kita mau keluar, cuaca masih tidak buruk. Sehingga kita tetap keluar dan pergi ke tempat itu. Ketika supir menghentikan bus, setelah bus berhenti, dia akan mengikuti saat kami berjalan. Dia terkejut saat melihat kondisi rumah itu. Jadi dia terus mengikuti dan terus mendekat. Ketika kami akan turun bus, barang yang lebih berat yang akan dibawa untuk keluarga yang kita bantu, dia akan berkata, "Tunggu sebentar, tunggu saya menghentikan bus. Barang yang lebih berat akan saya bawa." Dia seperti ini. Sampai hari kedua kami akan pergi ke Fenglin. Melihat arus yang begitu lebar, saya memberitahukan kepada mereka tidak dapat menyeberang ke sana. Jika perahu itu tidak datang, kita tidak dapat menyeberang ke sana. Berdiri di tempat sana, mendengar ada orang yang mengatakan, "Sefu, mendengar peringatan topan." Saya tahu, tetapi tidak tahu kapan akan datang. Pada saat itu langit gelap dan mulai hujan. Saya mengatakan, "Jika tidak, apakah kita datang lain hari? Sekarang akan mengatakan kepada kalian, kalian harus mendengarkan pada Sefu." Mereka berkata, "Tidak, kami sudah sampai di sini. Meskipun gerimis, mungkin tidak apa-apa." Pengemudi itu sangat berani. Dia berkata, "Saya berpikir, meskipun saya melihat arus mengalir seperti ini, saya akan menggunakan mobil untuk mengujinya. Jika bisa, kita mengemudi ke sana. Saya mencari tempat yang lebih dangkal. Mobil sudah dinyalakan.
mengemudi ke tempat yang lebih dangkal. Tentu saja bukan tempat yang kami menyeberang pakai perahu. Dia berkata, berdasarkan pengalaman saya, kondisi di sini, di sana, di sini seharusnya lebih dangkal. Seharusnya mobil bisa melewatinya. Dimulailah. Benar-benar semua orang pada duduk bingung di sana, membiarkan dia terus membawa mobil ini. Gawat. Begitu makin jalan ke bawah, air semakin naik. Kemudian air hujannya semakin besar. Bagaimana ini? Saat itu sangatlah mengkhawatirkan. Memanggil semuanya cepat turun, cepat turun. Semuanya cepat turun. Setelah semua turun ke bawah, mobilnya harus bagaimana? Di sana ban mobilnya terus berputar. Semakin ban berputar, semakin tenggelam. Ban mobil makin berputar juga makin tenggelam. Harus bagaimana ini? Kebetulan ada orang yang menaiki sepeda motor melewati daerah sana. Dia berkata, kalian tidak bisa begini. Angin topan segera datang. Nanti kalau air hujan semakin membesar, maka mobil ini bisa hanyut terbawa arus. Makin ketakutan mendengarnya. Kemudian dia berkata, saya segera memanggil bantuan untuk membantu kalian. Ada tidak mobil yang mau membantu untuk menarik. Akhirnya ada sebuah mobil besi kerbau atau mobil langsir. Di sana banyak juga ada beberapa macam tanaman tebu. Pemilik mobil besi kerbau sangat baik, bersedia membantu menarik. 2 unit mobil besi kerbau kemudian memasang tali, mulai menarik. Tapi sayangnya tidak bisa naik. Mobil itu sangat berat. Mobil itu semakin berputar bannya dan semakin tenggelam. Sungguh amat beruntung. Entah kapan diutus oleh Bodhisattva, motor ini, melihat motor yang ringan ini bisa dipakai menarik kendaraan berat, tentu tak bisa. Lalu dia segera menaiki motor dan pergi keluar. Setiba di perbatasan desa dan jalan tol, benda apa yang kebetulan terlihat olehnya, yakni ekskavator, alat pengeruk tanah. Kebetulan ada sebuah ekskavator dan kebetulan sekali ekskavator ini hendak pulang lebih awal. Lalu dia bilang begini, mohon bantuan Anda, harap segera pergi ke sana. Ayo, mari, Anda mesti berbuat kebajikan, cepatlah datang kemari. Di sana ada seorang suhu biksuni. Beliau membawa sekumpulan orang. Kendaraan mereka sudah mau tenggelam. Lalu ekskavator itu setengah jam kemudian akhirnya tiba di sini. Untung ekskavator itu kebetulan membawa tambang baja. Lalu kendaraan bis pun ditarik ke atas. Memang benar, saya yang memotret foto tersebut. Selama hidup saya pernah memotret 2 buah foto. Foto pertama adalah kucing yang digria, lalu foto di pinggir sungai ini. Pada intinya, bila pergi keluar rumah, saya sering bilang, kalian semua harus berhati-hati di luar rumah. Harus dengarkan ramalan cuaca dan perhatikan kondisi di lokasi setempat. Demikian pengalaman saya pada saat itu. Jadi saudara sekalian, masa awal Tzu Chi adalah permulaan yang sangat sulit. Dari tidak ada hingga menjadi ada. Ada kalanya adalah barisan ibu-ibu. Pada masa itu, master sendiri secara langsung memimpin para komite untuk melakukan kegiatan. Laboratorium misi amal. Ceramah master pada pertemuan pengurus wilayah utara. Pada saat itu, paling sedikit 2 kali dalam setahun, saya akan melakukan perjalanan keliling Taiwan. Saya melakukan perjalanan ke daerah pegunungan dan desa terpencil.
Karena itu ada orang bertanya kepada saya, mengapa Master begitu memahami setiap sudut di Taiwan? Saya berkata bahwa saya juga memiliki laboratorium misi amal Tzu Chi, tersebar di setiap penjuru masyarakat. 2 kali dalam setahun saya melakukan perjalanan ke berbagai tempat, baik mendaki gunung maupun mengarungi lautan. Semuanya sudah pernah saya jalani, karena saya melihat berbagai penderitaan di dunia. Orang jatuh miskin akibat penyakit. Orang jatuh sakit akibat kemiskinan. Baik orang yang jatuh miskin akibat penyakit maupun orang yang jatuh sakit akibat kemiskinan, semuanya bisa menghancurkan sebuah keluarga dan menciptakan masalah pendidikan. Jadi, terjadi masalah pada pendidikan dapat kita bayangkan. Kelak, nilai moralitas masyarakat akan merosot. Karena itu, selama ini saya menganalisis kondisi masyarakat. Mengapa warga jatuh miskin dan menderita? Mengapa warga menderita penyakit dan lain-lain? Buddha mengajarkan kepada kita untuk memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh hanya dengan melihat penderitaan. Barulah kita dapat memahami kebenaran. Kebenaran tentang penderitaan. Yang pertama adalah kebenaran tentang penderitaan. Kedua adalah sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini adalah 4 kebenaran mulia. Pintu Dharma pertama, ketika Sang Buddha menjadi Buddha, adalah membuka pintu Dharma 4 kesunyataan mulia kepada kita. Yang pertama adalah untuk melihat penderitaan. Buddha mengatakan penderitaan, kehidupan manusia, datang pada kehidupan ini adalah penderitaan. Saat itu adalah tahap membimbing kaum kaya agar menolong kaum miskin. Karena saya ingin membangkitkan hati cinta kasih kaum kaya, Anda punya uang, Anda harus menyumbang uang. Anda kaya memiliki kekuatan tenaga. Anda harus mengeluarkan tenaga. Jadi, mengeluarkan uang dan tenaga adalah kaya. Semuanya punya. Maka kita harus meminta mereka untuk menunjukkan hati cinta kasih mereka, mengeluarkan uang dan mengeluarkan tenaga. Senantiasa berjalan seperti ini. Relawan komite saat itu sangat sedikit. Satu grup hanya ada 4 komite. Satu grup kecil. Satu grup 4 komite, interaksi 4 orang komite ini sangatlah baik. Karena hanya 4 orang saja, hubungan juga sangat baik. Tentu saja tidak ada masalah personil. Karena harus mengunjungi orang-orang yang menderita, mengapa keluarga ini sangat menderita? Setelah memahami, mereka akan melapor kembali setiap bulan, yaitu melakukan rapat kasus. Pada rapat saat itu, orang juga tidak terlalu banyak. Satu meja yang sangat kecil. Lebih kurang ada beberapa kelompok yang berkumpul bersama. 3 atau 4 kelompok seperti itu. Totalnya hanya 3 atau 4 kelompok saja. Mulai dari Hualien, jadi di Hualien mulai pada saat paling banyak pada 6 kelompok. 1 kelompok 4 orang. Pada saat itu merasa sangatlah sederhana. Hubungan semua orang sangatlah baik. Persatuan Rongtong wilayah tengah. Saya telah melakukan kegiatan Tzu Chi. Selama hampir 10 tahun, saya selalu memahami mengapa semakin banyak bantuan yang perlu dilakukan. Semakin banyak pekerjaan bantuan yang saya lakukan, semakin saya merasa bahwa saya tidak bisa membantu semuanya. Masalahnya ada di mana? Saya menganalisa selama 6 tahun.
Setelah dianalisis, selain anak yatim piatu dan janda, mengapa ada orang separuh baya yang berusia 30-an dan 40-an? Usia pertengahan seperti ini dengan badan yang masih kuat. Kehidupan masyarakat kita di saat itu sangat maju, sangat membutuhkan tenaga kerja. Saya ingin mengatakan bahwa jika Anda bekerja pada usia seperti ini, Anda akan dapat mencari nafkah dengan baik. Mengapa mereka meminta kami untuk membantu mereka pada usia seperti itu? Apa alasannya? Saya memiliki banyak pertanyaan di benak saya. Ketika saya menemui orang-orang yang berusia 30 dan 50-an ini, saya temukan bahwa mereka miskin karena sakit ataupun cacat karena kecelakaan, sehingga seluruh keluarga juga terseret ke bawah. Mendirikan klinik pengobatan gratis. Ceramah master pada pertemuan pagi relawan. Kami hanya memberikan bantuan secara pasif. Ini tidak cukup. Kami harus lebih aktif sedikit. Oleh sebab itu, untuk menghapus sumber penyebab penyakit dan kemiskinan, maka menyembuhkan penyakit sangatlah penting. Berharap dari mereka yang terbaring di atas ranjang, memapahnya bangkit untuk lebih aktifnya lagi, yakni penyakit ringan mereka harus diperiksa. Jadi di tahun 1972, kami mulai mendirikan klinik pengobatan gratis di Jalan Ren Ai di Hualien. Ibu Tecu Sifu sangat membangkitkan tekad mengosongkan sebuah toko agar kami di tempat ini melakukan klinik pengobatan gratis. Sangat bersyukur. Pada saat itu di rumah sakit Hualien ada pediatrik, anak, Dr. Chang, ada bedah Dr. Huang, ada ginekologi Dr. Chu, ada penyakit internis Dr. Chow dan lain sebagainya. 4 dokter ini bersatu, membantu saya master melakukan klinik pengobatan gratis. Tentu saja ke-4 dokter ini juga bukan saya yang mengenalnya. Adalah komite wanita kita. 2 orang suster. Satunya bernama Ching San. Masih ada satu lagi bernama Ching Liang. Mereka berdua mengemban tugas di rumah sakit Hualien. Mengetahui bahwa master memiliki pemikiran seperti ini, ingin mendirikan klinik pengobatan gratis yang demikian, mereka harus bertanggung jawab membantu saya untuk mencari dan memanggil. Ke-4 dokter ini mereka bersedia membangkitkan tekad. Jadi setiap minggu ada 2 hari. Sepertinya adalah hari Sabtu dan hari Jumat. Dengan beginilah kami memulai klinik pengobatan gratis. Pemberkahan akhir tahun Hualien. Kelihatannya seperti wanita biasa, tetapi mereka semua dari tiada hingga berada. Dari perjalanan yang kasar hingga perjalanan yang lebih mulus. Dari tiada hingga berada, yaitu Ching San dan Ching Liang. Ini semua dari tiada hingga berada. Dan juga karena ada bakti sosial atau pengobatan gratis seperti ini, maka baru bisa ketahuan kurang perawatan medis di daerah Huatong. Maka langkah per langkah membuat saya untuk bertekad diri mau membangun rumah sakit untuk daerah Huatong. Jadi saya selalu merasa bersyukur. Dulu 2 perawat ini adalah salah satunya bernama Ching San, satu lagi bernama Chin Liang, yaitu perawatan medis dimulai dari bibit belas kasihan. Rapat mingguan perawat. Baksos amal. Saat sedang mempersiapkan baksos amal, saya menerima telepon. Adik perempuan saya berkata, "Beberapa hari ini Mama mengatakan sakit mak. Sakit sekali dan pingsan. Meminta saya segera pulang. Tetapi saat itu saya sedang mempersiapkan baksos amal. Setelah 3 hari kami pun dapat membuka baksos. Sehingga saat itu saya mengatakan kepada adik perempuan saya,
Kamu beritahukan ke Mama. Saya berharap Mama dapat memahami saya. Saya ingin mengerjakan baksos dengan sungguh-sungguh. Di dalam hati saya juga sebagai manusia awam. Walaupun saya berada di Hualien, tetapi batin saya ada di rumah. Suatu hari saya bermimpi. Saya bermimpi sedang berada di sebuah sungai yang berada di pegunungan. Di seberang sana ada banyak orang yang sangat kurus karena kelaparan dan kedinginan. Saya merasa saya harus mempersiapkan selimut dan pakaian untuk dibawa ke sana. Lalu saya melihat Mama di tengah-tengah sungai. Seperti sebelah tangan memegang selimut. Saya pergi ingin menolong Mama, tetapi tidak dapat menolong. Apabila ingin menolong Mama, saya harus meletakkan selimut ini. Saat itu saya pun berpikir, saya seharusnya menolong di tempat orang yang membutuhkan pertolongan paling banyak. Saya seharusnya menolong mereka, kemudian saya menolong Mama. Setelah membuat keputusan, saya memegang erat selimut ini dan melompat. Saya benar-benar melompatinya. Ketika saya melompat ke sana, saya melihat ibu saya juga ada di sana. Ibu tampak seperti mengikuti semua orang bersorak berkata, "Kami terselamatkan, kami terselamatkan. Saya terbangun dari mimpi ini." Saat itu saya berpikir, ya, saya mesti menenangkan hati sendiri. Segala orang tua di dunia adalah orang tua saya. Mereka yang muda adalah anak-anak saya. Dan mereka yang usianya hampir sama dengan saya adalah saudara saya. Saya mestinya melakukan kebajikan dengan baik. 3 hari telah berlalu. Dan sudah waktunya peresmian klinik. Peresmian dilangsungkan pukul 12 hari itu. Saya naik pesawat pukul 2 ke Taipei, kemudian ke Fengyuan. Dokter berkata, 2/3 lambungnya sudah dibuang. Sangat menakjubkan. Dia masih bisa hidup. Dia berkata, ini karena pelindungan dari bodhisatwa kalian. Hadirin, ibu saya sekarang sangat bersuka cita. Beliau sering berkata, sangat bangga dengan saya sebagai anak perempuannya. Dan beliau sangat gembira. Sekarang beliau juga adalah anggota komite. Benar-benar menjadi komite Ciji. Dan beliau sangat gembira menjadi komite Ciji. Bermula dari ini, hati beliau sangat gembira. Hadirin, asalkan kita tulus dalam hidup ini, impian kita akan menjadi kenyataan. Pelatihan kader Hesin. Bakti sosial kesehatan dimulai pada tahun itu. Ada yang mengatakan, apakah kita harus menyelidiki bahwa yang bersangkutan orang miskin dan menderita, baru kemudian dapat diizinkan untuk berobat dan memberinya obat? Saya menjawab, tidak perlu diselidiki. Asalkan dia memang sakit dan tidak rela mengeluarkan uang untuk pergi berobat, dia bersedia datang ke sini untuk mendapatkan obat. Kita akan mengobatinya. Karena tujuan kita adalah menjaga kesehatan. Adalah juga menjaga kesehatan keluarga kecil bahagia. Jika setiap keluarga aman dan tidak ada penyakit, dengan sendirinya kehidupan setiap orang menjadi lebih baik. Sebenarnya periode itu memberikan kesan yang mendalam bagi saya. Tempat baksos kesehatan ini akhirnya menjadi tempat multifungsi. Selain seminggu 2 kali baksos kesehatan, kadang-kadang saya juga membabarkan sutra di sana. Masih dalam ingatan, kala itu sedang merancang agar di tempat itu juga ada sebuah apotik. Apotik ini bisa saja tidak memakan tempat. Ketika kami akan mengadakan belajar bersama, tempatnya tidak terpakai oleh apotik. Lalu kami merancang sebuah apotik berjalan, yaitu berbentuk huruf U. Ketika dibutuhkan akan ditarik keluar dengan roda. Dengan demikian tersisa sebuah ruangan kosong. Di dalamnya bisa dipakai untuk tempat meracik obat. Pada saat tidak ada baksos kesehatan, apotik ini akan didorong sampai menempel dinding. Dengan demikian obat tidak akan hilang.
Ini seperti sebuah lemari obat besar. Ketika ditarik keluar, akan menyisakan sebuah ruangan kosong yang besar. Di ruangan tersebut bisa dipakai sebagai poliklinik. Juga bisa sebagai tempat tindakan menyuntik. Juga sebagai tempat meracik obat. Di luarnya dirancang sebuah kursi, mirip dengan yang ada di aula pembabaran Dharma sekarang. Lebih kurang seperti itu. Ketika orang tua datang berobat, satu sisi dinaikkan. Mereka dapat duduk di sana, menunggu namanya dipanggil. Jika ingin belajar bersama, kita dapat mendorong ke satu sisi, sehingga dapat bersujud kepada Buddha, memberikan penghormatan. Ketika berpikir kembali ke masa-masa itu, meskipun sulit, tetapi kami bersungguh hati. Cara menggunakan ruang dengan bijaksana. Dipikir kembali adalah kenangan yang indah. Meskipun telah melewati berbagai kesulitan dan banyak ide-ide cemerlang yang muncul untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Saat itu ketika ada hari libur, kami keluar mengadakan pengobatan gratis. Kadang di Guangfu atau Fengtian. Bahkan lebih jauh lagi, kami juga mengadakan klinik gratis di Taitung. Semua dokter dan 2 suster. Sekarang telah menjadi komite. Saat itu semua orang dan komite naik bus. Semua bus penuh dan bukan tujuan untuk bersenang-senang, tetapi adalah untuk pengobatan gratis. Kain banner merah ditarik, bertuliskan klinik gratis Ciji. Masih ingat waktu itu mau ke Taitung. Di perjalanan antara Hualien dan Yuli, ada jembatan penghubung antara kereta dan mobil. Tidak pernah naik kereta api seperti ini. Awalnya sangat menakutkan. Jembatannya sangat panjang. Bus kami berjalan di atas jalur kereta api. Kami semuanya khawatir. Khawatir jika kereta langsung menuju ke arah kita harus bagaimana. Tentunya mereka pasti ada pengaturan, tetapi masa-masa tersebut patut dikenang dan patut dihargai. Juga karena baksos pengobatan membuat saya menyadari sumber daya medis di Taiwan Timur sangat kurang. Kita hanya bisa mengobati flu atau penyakit jangka panjang. Penyakit kronis semacam itu memberinya nutrisi, hanya bisa seperti ini. Ada yang bukan begitu mudah. Kita bisa menerima kasus itu. Harus dikirim ke Taipei. Waktu itu merasa mengapa begitu tidak efisien. Warga di wilayah timur mengapa nyawa begitu tidak aman. Setiap kali mengirim pasien ke wilayah barat, harus pergi urus terlebih dahulu. Harus ada orang yang berkomunikasi terlebih dahulu, baru bisa mendapatkan tempat tidur. Benar-benar sangat sulit, hanya untuk mendapatkan sebuah tempat tidur. Terutama bagi keluarga miskin. Mereka masih harus bekerja. Mengantar satu orang sampai ke Taipei, sama saja masih harus ada orang yang rawat. Jadi ditambah satu lagi untuk merawat. Di rumah siapa yang menjaga anak-anak? Waktu itu kita juga harus melakukan sesuatu untuk mereka. Mencoba untuk mencari apakah ada kerabat yang bisa menjaga mereka, atau juga harus mencari cara untuk membawanya ke Taipei. Singkat kata, ada banyak masalah dan kesulitan. Pertemuan pagi relawan. Ada yang tumor di otak, ada yang sakit jantung, ada yang penyakit liver dan lain-lain. Ini semua tidak ada kesempatan bisa mendapatkan pengobatan di wilayah timur. Kasus seperti ini, kita harus bisa mengirimkannya ke wilayah barat. Kita hendak mengirimnya ke wilayah barat, kita tetap harus menghargai pendapat dari anggota keluarga. Anda mau ke Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan, atau mau ke Rumah Sakit Umum Veteran, atau mau ke Changkung Memorial Hospital, biarkan mereka sendiri yang memilih. Pasien berobat pada dokter, sembuh atau tidak tergantung pada jalinan jodoh dan balasan berkah. Mana yang dia paling yakin, maka kita bantu mereka mengaturnya.
10 September 1972, klinik pengobatan Ceci di Jalan Renai didirikan. 1986, setelah rampungnya pembangunan Rumah Sakit Ceci, klinik pengobatan Ceci ditutup. Selama 15 tahun melayani lebih dari 140.000 orang kurang mampu yang sakit. Selama master pada pelatihan tim Hesin, perlahan-lahan saya memahami penderitaan karena penyakit. Tanpa terlihat, dalam hati mereka tersimpan hasrat untuk segera diobati. Kekhawatiran akan uang jaminan rumah sakit dan lain-lain, semua itu berhubungan dengan keselamatan nyawa. Pertama, mereka tidak memiliki uang. Tanpa uang jaminan, mereka mungkin akan diangkat keluar. Mereka juga tidak berdaya terhadap saran pengobatan yang minim. Karena itu saya berpikir, harus ada sebuah rumah sakit di Hualien. Saat itu kami pun memutuskan untuk membangun rumah sakit dengan sepenuh hati. Pada tahun 1979, kita mulai membangkitkan tekad ini. Saudara sekalian, semua harus cermat mendengar. Bila orang bertanya padamu, mengapa master membangun rumah sakit? Ini kalian harus dengar dengan cermat. Pengobatan di bagian timur benar-benar tidak cukup, karena di tempat itu transportasi kurang memadai. Kata dokter tidak mau ke sana. Standar pengobatan sangat rendah. Kenapa dokter tidak mau ke sana? Yang jelasnya peralatan tidak cukup. Ini adalah suatu sirkulasi yang buruk. Di tempat itu pengobatan sudah sangat terbelakang, juga menandakan masyarakat di daerah itu, yaitu orang berbakat terus berkurang. Masyarakat di sana perlahan-lahan menua, tidak memadai, tidak bisa berkembang pesat. Maka dipikir-pikir, tempat ini ternyata tidak ada yang mau bangun rumah sakit, tidak ada yang mau bangun sekolah. Mungkin ini mau kita yang lakukan. Barulah mulai perlahan-lahan dalam hati sendiri, mulai persiapan. Misi amal kita setelah 10 tahun berlalu, banyak jalinan jodoh, menambah kekuatan tekad saya mulai akan melangkah lebar. Tahun 1979, mulai menyuarakan membangun rumah sakit. Setelah disebarkan, banyak kesulitan. Apakah itu menggalang dana ataupun mengatakan akan bangun rumah sakit? Banyak orang yang merasa, orang bodoh yang mengatakan mimpi. Seperti saya lagi mimpi di siang bolong. Tetapi saya sendiri sangat jelas. Percaya diri sendiri tiada kepentingan pribadi. Saya tidak membohongi orang. Saya percaya setiap orang mempunyai cinta kasih. Karena setiap orang berkenan bersumbangsih. Ini yang paling saya yakini. Tidak peduli suara yang bagaimanapun datang ke tempatku. Saya pun berkata pada diri sendiri, saya tetap kuatkan tekad. Misi amal saat itu, pengobatan, pendidikan, humanis, saya pasti bisa melakukannya. Saya pasti percaya pada diri sendiri. Saya pasti percaya pada orang lain. Maka bila kalian mengumandangkan 3 tiada di dunia, tidak ada yang tidak saya percayai. Karena saya duluan percaya pada diri sendiri, saya juga manusia. Maka saya juga percaya pada diri sendiri sebagai manusia. Mestinya juga saya juga percaya orang lain selain saya sendiri. Karena saya percaya Buddha mengatakan demikian. Setiap orang di dunia ini mempunyai sifat hakiki Buddha. Di dunia ini bukan hanya di Taiwan saja. Para makhluk dan Buddha di seluruh dunia mempunyai batin yang sama. Para makhluk bukan hanya di dunia saja, juga masih ada segala makhluk berjiwa, memiliki batin yang sama dengan Buddha. Batin ini batin apa? Yang bijak. Cinta kasih yang murni tak ternoda, maka saya percaya pada apa yang dikatakan Buddha. Maka karena demikian, terhadap setiap orang tidak ada yang tidak saya percayai.
apalagi terhadap diri sendiri. Sehingga terhadap ikrar yang saya bangun, saya pasti akan berpegang teguh. Master mengatakan ini semua pada kalian adalah untuk memotivasi kalian. Jangan memandang rendah pada diri sendiri. Kita harus percaya pada diri sendiri.